Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Namin selaku pengajar praktik untuk calon guru penggerak yang saya hormati, kepada Pak Diki calon guru penggerak saya cintai, dan kepada ibu-ibu guru SDN Pasar yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi di akhir zaman, Nabi yang kita selalu kita tunggu syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kelawan guru Namin ini akan melaksanakan tugasnya untuk mendampingi Pak Diki selaku calon guru penggerak, yaitu pendampingan yang kedua. Untuk itu, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Namin. Terima kasih Bu Hartini, yang kami hormati Bu Hartini, Pak Diki dan seluruh Bapak dan Ibu guru. Bapaknya cuma satu, ini sama dengan apa ini? Lelaki disarankannya perawan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya siang hari ini Bapak dan Ibu bisa berkumpul bersama untuk kegiatan diskusi tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. Bapak dan Ibu, bukan berarti untuk visi yang kemarin itu istilahnya harus dirubah, begitu tidak. Hari ini kita hanya diskusi. Yang pertama juga karena memenuhi tugas sebagai guru penggerak. Yang kedua juga kita perlu mengevaluasi untuk visi sekolah, harus kita sesuaikan dengan kurikulum merdeka. Nah, di mana kurikulum merdeka itu adalah memerdekakan murid, ya. Sehingga visi pun kalau memang itu belum sesuai bisa jadi itu kita ubah, tetapi kalau sudah sesuai juga tidak usah diubah. Oleh karena itu nanti kita akan mendiskusikan untuk visi sebagai evaluasi, dan juga kemudian Pak Diki nanti akan menyampaikan tentang visinya Pak Diki dari guru penggerak dan prakarsa perubahannya. Kemudian yang kedua, acara kita nanti juga mau merumuskan kalimat penumpang untuk melihat visi sekolah. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir, penutup, dan nanti Bu Hartini akan memberikan refleksi untuk kegiatan diskusi hari ini. Bapak dan Ibu, marilah untuk diskusi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih
mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang luar biasa dapat berkumpul dalam forum ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suhartini, dan Ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Nani Subihatin, beliau dari SMP Paku. Dan untuk teman-teman semua yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan perhatiannya, karena saya sebenarnya ingin berbagi ya. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui panjenengan, saling berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan pada program calon pendidikan guru penggerak. Untuk kegiatan pertama yaitu pendampingan individu yang kedua. Yang pertama sudah bulan tahun kemarin, bulan Desember sekitar itu. Sekarang waktu yang kedua yaitu tentang perubahan paradigma pemimpinan pembelajaran. Di sini saya selaku calon guru penggerak ingin menyampaikan bagaimana isi dari visi saya, yaitu sesuai dengan tugas saya pada modul saya merumuskan visi, sifatnya masih angan-angan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan berteknologi, di mana pernyataan prakarsa perubahan, yaitu apa yang ingin dirubah, yaitu penerapan budaya 5S di sekolah dan pembelajaran berbasis TIK. Itu sementara dari apa yang saya gali pada sekolah ini. Maksudnya tentang pendidikan karakter itu di sekolah kita, alhamdulillah setiap pagi anak-anak sebelum masuk Bapak Ibu guru saling di depan, itu sudah mengajarkan sifat yang berkarakter. Kemudian berdoa sebelum pembelajaran itu sudah dilaksanakan, dan ketika pulang pun anak-anak rajin selalu berdoa. Terus dalam materi PAI yaitu Bu Yaya dan Bu Afifa, alhamdulillah sudah melaksanakan rutin sholat duha sesuai dengan jadwal. Itu tentang pendidikan karakter dan masih banyak sekali, salah satunya. Kemudian untuk berteknologi ini, semenjak adanya pandemi, otomatis secara tidak langsung Bapak Ibu guru belajar tentang bagaimana pembelajaran itu yang berbasis dengan IT karena kebutuhan saat pandemi. Sejalan dengan waktu, pembelajaran berteknologi ini masih diterapkan hingga saat ini. Seperti saya masih menggunakan Google Classroom, kemudian ada Quizzes, walaupun tidak setiap hari, paling tidak 2 minggu atau 1 minggu sekali, setiap akhir pekan saya lakukan ulangan melalui Quizzes. Terus di sekolah kita sudah melaksanakan ekstrakurikuler komputer setiap 1 minggu sekali. Itu adalah visi saya sebagai guru penggerak untuk sekolah ini. Kemudian masuk ke slide selanjutnya. Di sini Bapak Ibu guru, saya minta untuk melengkapi atau merumuskan kalimat tumpang yang menjadi cita-cita sekolah. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang titik-titik. Sebelumnya Bapak Ibu guru bisa men-scan, di sini ada barcode, nanti langsung muncul aplikasi. Saya minta untuk mengisi melalui aplikasi atau yang sudah saya share di grup IT. Monggo.
Ini sudah sebagian yang mengisi. Untuk next selanjutnya kirim nih. Tadi sudah ada yang masuk di soal kedua, ketiga sudah. Caranya diisi, dikirim, soalnya belum. Sambil menunggu yang belum, mari kita review hasil dari panjenengan. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Yang pertama, di sini ada ingin memiliki murid yang mandiri dan kreatif sehingga murid nantinya bisa memiliki wawasan yang sangat luas. Sungguh bagus sekali ya. Kemudian yang kedua ada berkarakter baik dan berwawasan luas. Yang ketiga ada mandiri, berkarakter dan disiplin. Kemudian ada berkarakter, berteknologi, kreatif, berkarakter mandiri. Dari yang pertama cenderung ke arah nopo Bapak Ibu? Karakter. Jadi panjenengan menginginkan sekolah kita yang sekolah berkarakter, karena sangat dibutuhkan di era seperti ini. Bagaimana kita mendidik anak-anak agar pertama harus memiliki karakter yang baik. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi muda penerus perjuangan bangsa. Kemudian ada aset bangsa sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki. Kemudian ada anak yang dapat dibimbing dan dibentuk karakternya menjadi anak yang baik. Terus anak yang perlu bimbingan untuk meraih masa depan. Kemudian generasi penerus bangsa yang memiliki karakter unik yang perlu diarahkan. Jadi inti dari kita percaya bahwa murid adalah anak yang perlu bimbingan, perlu arahan yang maksimal dari sekolah ini melalui profesionalisme Bapak Ibu guru masing-masing. Lanjut, pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, pengembangan karakter kedisiplinan, tanggung jawab, prestasi, iptek dan imtak, keaktifan siswa dan pemahaman siswa. Kemudian ada pembelajaran terhadap murid, pengembangan karakter dan potensi siswa, kedisiplinan, kebersihan dan kenyamanan untuk semua warga. Jadi di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Dari kesimpulan Bapak Ibu guru semua, kebanyakan milih karakter. Ada iptek juga Ibu, imtak, iman dan takwa, termasuk karakter. Karakter juga ipteknya ilmu pengetahuan. Jadi ada karakter, kemudian ada iptek. Pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Sopan santun adalah hal penting. Di sekolah tempat belajar menuntut ilmu, menjadi murid merupakan suatu kewajiban sehingga nantinya mereka dapat bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi di masa mendatang. Imtak adalah fondasi pembentukan karakter. Pendidikan karakter merupakan hal yang paling penting diterapkan agar menjadi pribadi yang baik.
mereka belajar dan dididik menjadi insan berakhlak mulia yang kreatif dan siap hidup mandiri di masa mendatang. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa hasilnya bahwa sekolah adalah tempat belajar gitu, untuk persiapan mereka hidup yang akan datang. Terutama kalau di sekolah SD adalah fondasi untuk sekolah-sekolah berjenjang berikutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menjadikan peserta didik yang lebih baik, merubah karakter siswa yang kurang baik, mengantarkan siswa menuju masa depan yang sukses, dapat menuntun dan membimbing agar mencapai kebahagiaan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dapat menuntun dan membimbing menjadi siswa yang berkarakter, membentuk dan menuntun karakter murid lebih baik dengan pembiasaan yang kita terapkan, dan mengembangkan bakat sesuai kemampuan siswa. Terakhir, mengembangkan potensi siswa secara optimal. Jadi kita pada di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Karena apa? Di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk mampu menggali potensi dari masing-masing siswa. Karena apa? Setiap siswa itu memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan kodratnya. Yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk selanjutnya, terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kedisiplinan sangat penting untuk semua warga sekolah. Kunci sukses adalah kedisiplinan yang kuat. Setiap anak mempunyai bakat dan kemampuan masing-masing yang perlu dibina dan dikembangkan. Karakter yang baik bisa mengantarkan kesuksesan. Setiap murid memiliki bakat dan kemampuan masing-masing sehingga kita tidak dapat menyamakan setiap kemampuan siswa. Kemudian setiap murid memiliki karakter dan latar belakang berbeda, dan terakhir adalah semua anak memiliki potensi yang unik. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Itu adalah hasil dari apa yang panjenengan cita-citakan untuk sekolah ini. Nanti hasilnya ada beberapa PDF masing-masing. Terlihat tegang nih, biar nggak tegang. Ice breaking dulu, coba. Ketika saya nanti ikuti perkataan saya. Jika saya mengucapkan selamat pagi, berarti tepuk 1 kali. Selamat siang 2 kali, selamat malam 3 kali. Dicoba dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Tidak ada Bu. Sebenarnya perlu konsentrasi lagi. 1, 2, 3. Selamat siang, selamat pagi, selamat pagi siang, selamat malam sore. Malamnya 3, sorenya 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut di slide selanjutnya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Di sini anak-anak setiap pagi menyanyikan di setiap upacara di SDN saya itu mengucapkan atau bernyanyi profil pelajar Pancasila. Tentunya teman-teman
sudah memahami, terutama untuk kelas 1 dan kelas 4, apa itu profil belajar Pancasila, karena di sini yang kelas 1 dan kelas 4 sudah melaksanakan P5, dan untuk teman-teman yang lain sudah belajar melalui aplikasi Merdeka Belajar. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada bernalar kritis, siswa mampu secara objektif memproses informasi secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada berkebinekaan global, pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya yang lain. Jadi kita dituntut untuk mengembangkan atau mempertahankan budaya-budaya di lingkungan sekolah kita. Seperti kalau di Bulu Pasar ada candi atau arca atau tokro, mungkin budaya lain, jaranan. Nah, itu perlu dipertahankan dari pengaruh budaya-budaya luar seperti K-pop dan lain-lain, drakor ya. Untuk selanjutnya ada bergotong royong, yaitu pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Terus mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Terakhir adalah kreatif, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak pada pembelajaran dan kehidupan mereka masing-masing. Di sini, Bu, adalah visi dari SDN Bulu Pasar, adalah sekolah dasar negeri Bulu Pasar membangun peserta didik yang berprestasi dalam iptek, unggul, imtak, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan lingkungan. Monggo dicermati apakah visi kita ini sudah termasuk dalam profil pelajaran Pancasila tadi. Mulai dari berprestasi dalam iptek, itu termasuk dalam apa tadi? Mandiri, kreatif, unggul dalam imtak. Yang satu, kemudian berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur ini apa cenderung mempertahankan budaya daerah ini, cinta budaya lokal, betul? Gotong royong masuk di budi pekerti luhur dan berwawasan lingkungan yang tadi. Nomor 1, jadi satu dulu, atau bisa diringkas. Sebenarnya itu adalah visi dari SDN Bulu Pasar kita ini. Kemudian indikator visinya, satu, mengoptimalkan proses pembelajaran yang berbasis IT dan menjunjung tinggi nilai spiritual. Ini saya ambil sebagai dasar saya menentukan visi CGP saya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif. Ketiga, memberikan pelayanan yang prima untuk mendukung proses pembelajaran dan bekerja yang harmonis serta selaras. 4, menumbuhkan semangat religius, kedisiplinan, dan kekeluargaan pada seluruh warga sekolah. 5, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama sehingga terbangun insar yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. 6, menumbuhkan iklim dan manajemen sekolah yang kondusif bagi tumbuh kembang kecakapan siswa. Dari hasil visi kita, di sini coba Bapak Ibu gali, apakah nomor 1, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras
dengan cita-cita kita untuk murid apa belum? Monggo, saya ingin salah satu, salah dua, atau salah tiga dari teman-teman untuk mengungkapkan dari pertanyaan nomor 1. Monggo. Ibu-ibu Halo Mas. Mungkin teman-teman yang senior Dinten. Yang pertama, apakah misi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ketika kita melihat visi SD kita berprestasi dalam ITEK, unggul IMTA, berbudi pekerti luhur dan berwawasan lingkungan, saya rasa kita memang mencita-citakan seorang peserta didik yang seperti tadi ya Pak ya, yang dari teman-teman tadi, kita kan memang bercita-cita ingin menjadikan anak didik kita itu memiliki IMTA yang bagus dan yang nantinya ke depannya bisa menjadi seseorang yang bisa menjadi lebih baik yang di masa mendatang. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih, sudah bagus sekali, sudah sesuai Ibu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi kita? Jika iya, apa? Ini saya katakan ya, jadi perwakilan setiap guru, ada guru kelas, guru mapel, bisa mengutarakan apakah visi kita itu perlu direvisi ataukah sudah sejalan dengan kita kelak akan melaksanakan IKN. Monggo, mulai dari guru kelas dulu. Dengan senior sampun kelas 6, kelas tunggal. Untuk pertanyaan yang nomor 2, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kalau menurut saya, visi dari sekolah SDN Guru Pasar ini sudah mencerminkan cita-cita murid. Jadi ya dilanjutkan saja, tidak perlu ada tambahan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian untuk guru agama, dari segi impact apakah sudah sesuai Bu? Terima kasih sebelumnya. Menurut saya visi dari sekolah kita sudah sesuai, terutama dalam IMTA. Saya menanggapi dalam IMTA. Nah, ketika anak-anak itu memiliki iman yang kuat dan ketakwaan yang kita pupuk dengan cara setiap pagi atau setiap kita datang itu kita membudayakan 5S. Kemudian setelah itu kita masuk kelas, kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali pembelajaran. Selanjutnya ditambah dengan jadwal yang ada, yaitu sholat duha. Sholat duha yang dilaksanakan secara rutin, insya Allah bisa membentuk karakter mereka menjadi anak yang disiplin serta anak-anak yang memiliki iman dan takwa yang lebih kuat. Dan itulah yang menjadi harapan kita bersama Bapak dan Ibu guru di SDN Guru Pasar. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekali Bu. Yang terakhir dari Bu Siti, dari segi olahraga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya itu sudah baik visinya, karena sudah mencakup
mencakup semuanya, yaitu jamaah sholat duha, terus sebelum masuk ke lingkungan itu di depan ada 5S, terus waktu pembelajaran mau dimulai berdoa, dan juga ilmu pendidikan teknologi sudah mencakup, yaitu komputer, tes komputer di situ sudah ada, jadi nggak perlu dirubah. Begitu Pak Ibu. Terima kasih Bu Terima Siti. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tanggapan Bapak Ibu semua. Jadi visi misi kita itu alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang panjenengan cita-citakan, terutama itu. Kemudian sudah sesuai dengan visi misi persiapan kita dalam menjelang IKN. Insya Allah di tahun depan kita sudah melaksanakan IKN mandiri berubah dan ada yang mandiri belajar itu. Kemudian visi saya ini visi saya, terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan berteknologi. Mungkin visi saya cukup singkat nih, karena hanya 2 item yang saya masukkan, yaitu karakter dan teknologi. Itu karena saya berpendapat dari 2 item berkarakter dan teknologi itu kita menjabarkannya sungguh sangat luas sekali. Seperti karakter itu tentang kebiasaan, jati diri kita, siswa, dan lingkungan kita itu di karakter. Kemudian teknologi adalah kesiapan kita dalam pembelajaran, dalam membentuk siswa sesuai dengan kebutuhan zaman yang dinamis ini. Itu Bu. Kemudian untuk prakasa perubahan adalah penerapan budaya 5S di sekolah dan pembelajaran berbasis TK. Selanjutnya adalah merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Jadi visi dari sekolah kita itu tidak dirubah, alhamdulillah tetap masih sesuai. Kemudian saya minta untuk dirinci sikap apa dan perilaku apa dari murid dalam menjalankan visi, kemudian dari guru, kepala sekolah, serta orang tua. Contoh dari guru, berangkat sesuai jam kerja, mungkin itu guru. Murid berdoa sebelum melakukan pembelajaran, menyanyikan lagu wajib, membaca juz amma setiap hari Jumat bisa. Untuk orang tua mungkin Bapak Ibu sendiri yang nulis, nanti saya minta menempel sesuai dengan papan pelan yang akan saya tambahkan. Bapak dan Ibu, Nyun Sewu, bapaknya 1, ibunya banyak. Nyun Sewu berkaitan dengan visi yang sudah ada di
di Bulu Basar ini yang jelas memang terlihat dari kata-katanya sudah luar biasa. Tetapi kalau menurut penilaian saya, di situ hanya semacam slogan, ya, sepertinya semacam slogan. Tetapi kalau visi itu kan sesuatu yang kita raih, sesuatu yang sebaiknya kita raih, kita laksanakan. Jadi mimpi kita yang harus kita raih. Nah, oleh karena itu, kenapa di Pak Gigih itu ada kata-kata terwujudnya. Nah, jadi sebaiknya ditambah dengan kata-kata terwujudnya. Nah, itu karena visi itu adalah sesuatu yang harus kita raih, mimpi kita yang harus kita raih. Tetapi kalau ini beli di sini, ruangan sini tidak ada ya visi, itu bisa visinya. Jadi tidak ada. Jadi unggul dalam, nah tadi kan ya, unggul dalam intak, berprestasi dan sebagainya. Itu kan seperti slogan gitu loh. Ya, jadi hanya mungkin perlu revisi kata-katanya saja. Ya, jadi ada kata-kata terwujudnya. Nah itu. Kemudian tadi kalau Pak Gigih itu menyerang usulnya Pak Gigih ya, visinya miliknya Pak Gigih itu ada berkarakter. Nah di dalam unggul, dalam A, B, C, D, imtak dan sebagainya itu kan sudah masuk di karakter ditambah dengan imtek. Nah alangkah indahnya kalau visi itu tidak banyak kata-katanya, tetapi hanya terwujudnya mungkin insan yang berkarakter Pancasila dan berimtek. Nah itu juga sudah mewakili visinya panjenengan itu semua. Karena saya perhatikan panjenengan pada saat mengisi kalimat rumpang itu juga berkarakter, cerdas dan sebagainya. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu kan dimensinya sudah menyangkut keseluruhan, gitu. Jadi kalau singkat, padat, mengena itu kan luar biasa. Ngaten nggih. Ini hanya saran monggo panjenengan, nggih monggo panjenengan. Jadi saya hanya memberikan penguatan. Yang pertama adalah bahwa visi adalah sesuatu yang harus kita raih, maka ada kata-kata terwujudnya. Nah, kemudian kalau tadi panjenengan memiliki impian murid panjenengan itu ada yang cerdas, disiplin, berintak, beriptek. Nah, itu dimunculkan di situ visinya Pak Gigih tadi. Kok kayaknya sudah mengena, cuma kurang mungkin ditambah dengan Pancasila. Nah, jadi karakternya siapa? Itu karakter Pancasila. Tapi monggo, nggih, ini hanya sekedar masukan saja. Nggih. Terima kasih Bu atas saran dari visi yang ada pada SDN Bulu Basar. Kemudian di sini ada papan plano tentang sikap dan perilaku pencerminan visi kita. Yang pertama untuk warna sama di sini. Belum. Bebas mangke, boleh warna terserah karena ada yang bermacam-macam. Isikan sikap panjenengan, kemudian tempel di depan sini guru seperti yang saya contohkan tadi apa, kemudian murid itu yang bagaimana sikapnya, perilaku, dan terakhir adalah orang tua. Monggo ingkang sampun. Dan untuk guru pegang warna hijau dan hijau atau kuning? Hijau, untuk hijau, untuk hijau guru, untuk murid pink, untuk orang tua orange,
ada monggo ditempel di sini. Monggo dengan sampun untuk ketiganya ditempel di depan. Sambil nunggu nih, saya sedikit curhat tentang guru penggerak. Mungkin teman-teman yang lain agar tergerak hatinya untuk mengikuti. Nggih, mudah-mudahan dan Bu. Alhamdulillah saya ikut guru penggerak ini sangat menyenangkan nggih, walaupun sedikit ada yang tidak karena apa? Waktu. Pertama, ketika mengikuti guru penggerak tentunya kita mendapatkan pengalaman yang baru, ilmu baru, kemudian tak kalah pentingnya adalah komunitas atau teman-teman yang baru. Di sana kita bisa saling berbagi mengenai pengalaman belajar, kemudian kendala dalam pembelajaran sesuai dengan apa yang dihadapi di sekolah masing-masing. Terus yang paling seru itu adalah kegiatan lokakarya, di mana lokakarya itu kita diundang di suatu sekolah, kemudian bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung, terus berbagi pengalaman, terus yang paling penting adalah, iya betul, mungkin Bu Kolis bisa ikut di tahap 8 atau 9 ini agar teman-teman di sini ada yang ikut Bu Dara ini. Dia sudah wawancara Bu. Oh belum mau, masih dapat. Semoga-moga lagi, amin, untuk yang lain mengikuti. Monggo yang sudah bisa ke depan ditempel. Bu Kolis mungkin ada. Monggo Bu Kolis. Nanti nempel pertama dapat hadiah. Monggo sing sampun ditempel dulu sambil nunggu temannya. Mesti disambut, monggo.
langsung aja, bebas pilih tempat yang masih kosong, monggo. Antri. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya bacakan sekilas saja secara random ya. Yang pertama adalah sikap dan perilaku dari pertemuan misi Ibu Basma dan guru. Saya pilih yang hijau ini, yaitu kedatangan menyambut anak-anak di pagi hari dengan penuh riang, mendampingi anak-anak sholat zuhur berjamaah. Kemudian ada lagi rutin menyambut siswa di pintu masuk untuk bersalaman. Kedua, mengajak dan ikut sholat berjamaah. Ketiga, pembelajaran menggunakan media elektronik. Sudah bagus sekali. Kemudian untuk murid, taat beribadah, melaksanakan sholat wajib dan sunnah duha, sopan santun dan patuh kepada bapak ibu guru. Untuk orang tua, mendukung kegiatan sekolah yang berkaitan dengan keagamaan, komunikasi yang baik dengan wali murid. Terakhir, memberi dukungan anak untuk mungkin ekstrakurikuler ini. Kemudian memberi saran jika ada inovasi yang sesuai dengan sekolah. Itu hasil dari sikap dan perilaku visi dari sekolah kita. Yang terakhir materinya adalah inisiatif atau prakarsa perubahan dari visi kita, yaitu pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Mungkin ada saran dalam perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi. Dalam mencapai visi kita harus bagaimana? Mungkin artinya begini, panjenengan kan sudah menjalankan program-program kerja sesuai visi yang panjenengan punya. Saya hanya membantu berpikirnya begini. Panjenengan selama ini kan sudah melaksanakan visi program-program untuk mencapai visi yang sudah dipunyai. Nah, ini prakarsa perubahan itu kan peningkatannya. Nah, misalnya kalau setiap hari sudah dilaksanakan sholat duha, apalagi gitu. Jadi apalagi program apalagi untuk meningkatkan itu. Contohnya seperti itu. Monggo. Apa lagi teman-teman? Dengarkan untuk perubahan kita dalam visi. Mungkin adanya jadwal yang konsisten gitu, Bu.
Bisa nggih. Terus apa lagi? Dicatat ya. Hasilnya. Teman-teman bisa buka link saya bagikan ini untuk mengisinya di link saja agar lebih mudah. Sampun kula kirim di grup sekolah, bisa langsung diklik kemudian diisi seperti tadi. Jadi tentang apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi. Ada 4 pertanyaan. Yang kedua adalah apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi. Jadi kolaborasinya apa? Kerjasamanya. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Jadi kegiatan realnya apa? Dan terakhir adalah apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan prakasa perubahan ini. Bagaimana dalam pembagian waktu dalam merealisasikannya? Apakah butuh 6 bulan, 2 bulan atau 1 tahun dalam merealisasikan program? Sama, jadi setelah diisi kemudian kirim, nanti akan muncul pertanyaan yang kedua.
saya lihat kan menunggu. Di sini udah ada yang muncul. Inisiatif perubahannya adalah menyusun jadwal kegiatan. Betul sekali. Jadi perlu sebelum melaksanakan suatu program kita menyusun rencana, baik dalam pembelajaran dan rencana RPP. Kalau dalam visi mungkin adalah jadwal kegiatan yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan. Ada lagi, yaitu setiap hari Jumat membaca surat pendek. Mungkin diadakan program seperti itu, jadi setiap hari Jumat khusus keagamaan, mungkin hari Sabtu khusus TIK. Jadi imbang, jadi memiliki ciri khas. Contoh kalau di sekolah swasta di MI depan rumah saya, jadi ketika pagi itu tidak senam hanya hari Jumat. Hari Senin sampai Kamisnya diisi dengan kegiatan menghafal. Biasanya Senin itu bahasa Inggris, jadi anak-anak baris di lapangan ada salah satu guru yang mengajarkan bahasa Inggris dari angka, anggota tubuh, dan anak-anak mengikuti. Selasanya nanti ada bahasa Arab, kemudian Rabunya ada itu perkalian singkat, terus Kamisnya tentang pembelajaran. Itu yang MI depan saya seperti itu. Jadi secara tidak langsung melakukan membaca literasi, tapi di halaman sekolah. Terus ada lagi melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya komputer untuk unggul iptek, rebana untuk unggul impak, budaya 5S untuk berbudi pekerti luhur. Alhamdulillah ini semua sudah dilaksanakan ya, sudah rutin terlaksana sesuai dengan visi kita. Monggo yang lain. Ya Bang, itu di refresh bisa. Mau saya kasih Yang kedua ada pertanyaan, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi, yaitu saling bekerja sama dan saling mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kolaborasinya adalah kerjasama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang selanjutnya sudah alhamdulillah. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang pertama, rapat bersama antara wali murid, guru, dan kepala sekolah. Ya betul, rapat bersama. Kemudian kedua juga rapat bersama guru. Jadi intinya melakukan koordinasi dengan orang tua, parenting, di kegiatan parenting. Parenting di budi ya, perlu. Jadi agar menumbuhkan rasa saling memiliki. Jadi orang tua percaya bahwa guru di sekolah itu mengajar dengan sepenuh hati dan memiliki ikatan yang baik. Pertanyaan terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini? Bagaimana rencana waktunya? 1. Setiap hari Jumat membaca surat pendek.
Kemudian dua, cara merahasiakannya dengan menerapkan kegiatan keagamaan seperti setiap hari Jumat melaksanakan pembacaan surat Yasin dengan wali kelas masing-masing di dalam kelas. Kemudian 3, setiap hari Jumat baca surat pendek. Keempat, menyusun jadwal kegiatan secara seimbang. Kelima, menyusun jadwal kegiatan secara seimbang dilakukan dalam waktu 1 tahun. 6, setiap hari Jumat melakukan kegiatan keagamaan seperti membaca surat Yasin. Terakhir, menyusun jadwal kegiatan secara seimbang. Ini cenderung ke hari Jumat, Ibu. Jumatnya ada 4 Terus mungkin bisa ada Jumat ibadah, mungkin asosiasi nasihat, sebenarnya ada Bu, kalau di sekolah ini Sabtu berkarya. Oke, jadi dari kegiatan dari Sabtu itu Bapak Ibu guru melakukan kegiatan berkarya, kemudian mengirimkan hasilnya bisa berupa foto, video, kemudian admin IT di sekolah ini mendistribusikan di TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagai ajang untuk setiap hari Sabtu ya? Nggih, Alhamdulillah setiap hari Sabtu, Bu. Namanya itu Sabtu Berkarya kalau di sini. Dan alhamdulillah pengikut TikTok, Instagramnya sudah jutaan, Bu. Menuju maksudnya, Bu. Menuju. Bisa menurut dana Ini Bu, bisa monetasi nanti. Cair. Alhamdulillah untuk materi inisiatif dan Prakasa Perubahan sudah terlaksana. Kemudian terakhir adalah terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman dan khususnya Ibu Kepala Sekolah untuk meluangkan waktu bersama. Saya repotkan gitu untuk kegiatan saya sebagai pendampingan kedua calon guru penggerak. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya berikan untuk Bu Nani. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa ya, Pak Gigih ini namanya aja juga Pak Gigih, terlalu gigih ya. Selalu gigih dalam setiap langkahnya. Bapak Ibu, saya hanya memberikan sedikit penguatan dari hasil diskusi panjenengan ini nanti tercatat betul ya Pak Gigih. Kemudian juga ini tadi kesimpulan akhir visinya itu masih belum tercerminkan. Oke, nanti kan mau di Loka 2 harus ditampilkan kan soalnya. Oke. Jadi panjenengan mangke monggo setelah ini atau bagaimana panjenengan bisa menyimpulkan. Tadi saya memberikan saran untuk terwujudnya nggih. Nah, hasil akhirnya nanti monggo untuk visi panjenengan. Dan Bapak Ibu nanti saya setelah ini mohon izin karena ada undangan rapat dinas dadak dari Ibu Kepala Sekolah, saya harus datang karena sangat-sangat penting katanya. Jadi mohon maaf, harusnya saya mendampingi Pak Gigi sampai 1:30, tapi terpaksa ini hanya sampai jam 1, undangan rapatnya jam 1. Berarti saya harus mohon izin sekarang juga. Saya mohon maaf dalam memandu untuk kegiatan ini, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya langsung setelah ini mohon izin Bun. Untuk Pak Gigih berarti nanti kita hanya foto sak cepretan atau 2 cepretan untuk dokumentasi pendampingan individu. Setelah itu pendampingan individunya lewat WA saja nih. Apa-apa yang menjadi keluhan panjenengan nanti kita lewat WA saja. Ngaten nggih Bapak Ibu, nggih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.